Oke guys, selamat ketemu lagi di channel yang pasti akan membahas tentang remaja-remaja, khususnya Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Bagaimana melihat situasi kondisi saat ini, tentunya sebagai pimpinan-pimpinan khususnya dalam pelayanan remaja yang ada di Sulawesi Utara juga yang ada di Indonesia. Jadi ada hal-hal yang menjadi sebuah perhatian khusus dari para pimpinan yang ada. Sore hari ini dalam perjalanan kami akan ke Manado. Jadi 1 jam ke depan saya bersama dengan Pastor Stephen Kawatu, STH, MTH. Oh, Haleluya. haleluya. Puji Tuhan. Jadi di channelnya Saintins ini Pastor Stephen, jadi kita akan membahas sesuai dengan tema channelnya ya, mengenai remaja yang bersinar, Saintins channel. Iya. Oke guys, sore hari ini Pastor Stephen ini adalah sebagai seorang hamba Tuhan muda yang dalam pelayanan dipercayakan sebagai Komisi Pusat Remaja GPDI. Kalau di Sulawesi Utara juga sebagai pimpinan Komisi Daerah Remaja GPDI Sulawesi Utara. Sudah pasti tentunya sebagai pimpinan yang terjun langsung dalam pelayanan remaja yang ada. Tentunya ada hal-hal yang pastinya sangat disadari, ada hal-hal yang begitu krusial tentunya yang pastinya akan menjadi buah pikir dari Pastor Stephen. Nah, jadi guys, tetap stay di channel ini. Tentunya kami akan berbincang-bincang tentang remaja ya, remaja gereja, juga umum tentunya juga ya. Karena kita tahu bersama-sama dunia semakin hari semakin cepat perkembangannya. Tentunya juga ini kita harus diimbangi, karena Pastor Stephen juga ini selain juga sebagai seorang pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di anak-anak muda, juga sangat hobi dengan yang namanya IT ya. Iya. Di IT. Jadi kita akan bincang-bincang. Oke, sapa dulu di channel saya ini, Pastor Stephen. Gitu. Halo, pencinta channel Saintins, remaja-remaja yang bersinar. Luar biasa, tentu dapat menyapa para penggemar channel ini. Suatu kepercayaan ada bersama dengan Pastor John Aldo Rumagit. Ini teman saya, rekan saya dari tahun 2000 ya, kami bisa ketemu di sekolah Alkitab ya. Ketemu di sekolah Alkitab gitu. Luar biasa. Channel ini saya rasa sangat memberkati baik anak-anak remaja maupun orang-orang tua untuk mengenal dunia remaja. Itu penting bagi orang-orang tua untuk mengenal dunia remaja dan pergaulan anak-anak muda serta teknologi. Kira-kira itu saja dulu untuk perkenalan saya. Jadi gimana, Pastor? Itu guys, Pastor Stephen ini bersama dengan juga istri, anak-anak juga. Ini kelihatan di belakang kami juga orang tua. Jadi kami dalam perjalanan 1 jam bersama dengan Pastor Stephen. Ya, Pastor Stephen, kita akan bincang-bincang mengenai remaja. Ya, kita mulai ya dengan beberapa pertanyaan tentunya. Ada hal-hal yang perlu juga menjadi sebuah pikir, dan tentunya juga ada hal-hal yang perlu disampaikan, tentunya dilihat dari sudut pandang sebagai hamba Tuhan, melihat remaja masa sekarang ini seperti apa. Oke, Pastor Stephen, tentunya dari setiap masa yang ada, tentunya kita melihat saat ini kan pergaulan remaja itu sangat luar biasa, apalagi terkondisi dengan teknologi yang tentunya tidak lagi menjadi sebuah hal yang membatasi mereka untuk bisa mereka saling kenal, apalagi sekarang begitu mudah
banyak hal bisa didapat informasi dan banyak hal lah. Nah, sekarang ini melihat bagaimana remaja tahun 90-an dan remaja tahun 2000 saat ini. Perbedaannya kira-kira tentunya ada beberapa hal perbedaannya karena tergantung perkembangan zaman seperti apa. Kira-kira perbedaannya seperti apa yang Pastor Stephen kira-kira melihat sekarang ini? Baik ya, supaya untuk menyapa lebih akrab, lebih baik saya buka dulu ini kacamata. Itu hanya karena di perjalanan kan agak silau gitu. Men. Jadi kita pakai kacamata. Saya akan memulai dulu dengan mengapa saya begitu tertarik terhadap dunia remaja. Bukan karena saya kelihatan remaja di umur 40-an ini, tapi sesuai dengan skripsi saya di tahun 2008 untuk capai gelar S1 itu ya. adalah dampak seks bebas terhadap remaja gereja. Tentu ada pembatasannya remaja gereja di mana, saya tidak sebutkan itu. Nah, di tahun 2008 itu saya membuat penelitian mengenai keadaan anak-anak remaja gereja yang terdampak dari seks bebas. Nah, mereka terdampak seks bebas itu dari mana? Dari perkembangan teknologi, dari informasi-informasi yang mereka terima, mulai dari media cetak, demikian teknologi TV, VCD, dan waktu itu di tahun 2008 itu internet belum seperti saat ini. Sekarang. Tetapi sudah ada banyak yang bisa mengakses internet lewat apa? Lewat warnet. Yeah. Nah, itu. Jadi handphone dulu masih di kalangan orang yang dikatakan kalau dia kaya baru dia ada, ya, memiliki ya, handphone. Jaringan pun masih terbatas. Masih HSD, DPA, PDA ya. Masih terbatas. Nah, tetapi ternyata dalam penelitian saya itu banyak anak-anak muda, remaja gereja sudah terdampak dari seks bebas melalui teman-teman mereka, bahkan memberikan iming-iming dari foto video porno, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak remaja pemuda yang terdampak ikut terlibat, ikut jatuh di dalam seks bebas itu. Seks bebas itu dalam hal ini tentu seks di luar nikah. Dalam penelitian itu saya membuat penelitian terhadap anak-anak remaja dibatasi dari umur 12 tahun sampai 18 minus 1. 18 minus 1. Jadi 17, hampir 18. Dan dalam penelitian itu saya membuat sampel 100 ya, dan mendapati bahwa ternyata banyak anak-anak remaja gereja bukan hanya saja mereka ikut mengakses foto video porn, tapi sudah banyak di dalamnya ya? Bisa terlibat banyak yang terlibat langsung. Banyak yang sampai terlibat langsung dalam pengakuan mereka sendiri di ya, sampel-sampel di sampel-sampel itu karena tentu identitas mereka saya sudah katakan saya tidak akan ungkap karena namanya itu kan penelitian ya, tapi hasilnya itu saya masih simpan sampai sekarang. Dan sekali lagi yang saya teliti itu anak-anak muda di gereja gitu, bukannya di luar gereja. Yang di luar gereja ya. Bahkan banyak di antara mereka yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Baik. Nah, itulah yang membuat saya sangat concern terhadap pelayanan remaja. Begitu juga
di teknologi, karena perkembangan itulah yang akan membuat dampak positif ataupun negatif terhadap anak-anak remaja. Yang karena anak-anak remaja ini yang paling banyak juga mengakses teknologi internet dan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kalau tadi kembali ditanyakan bagaimana perbedaannya, tentu perbedaannya sangat jauh, sangat jauh. Yang pertama itu adalah perbedaannya cara orang tua di tahun 90-an mendidik anak-anak remaja, dan di tahun 2000-an itu sudah agak berbeda. Apalagi di tahun 2010 ke atas. Mengapa? Karena di tahun 2010 ke atas itu akses teknologi khususnya internet semakin terbuka, begitu. Nah, semakin mudah juga. Semakin mudah diakses dan fasilitas orang tua itu banyak akhirnya memberikan keleluasan. Sebenarnya ini menurut saya baik karena kepercayaan kepada anak-anak remaja untuk dapat menggunakan teknologi. Tetapi tanpa diarahkan, tanpa pengawasan yang ketat, itu yang akan bisa menjerumuskan. Sedangkan di bawah tahun 2010 itu masih sulit untuk mengakses internet. Nah, jadi setelah itu di atas tahun 2010 sampai di titik ini atau di tahun 2021 ini, wah, lebih booming lagi kan? Lebih booming lagi, lebih booming di tahun 2014 sampai tahun 2020. Maka orang yang menggunakan handphone, smartphone, ya, laptop itu menjadi seperti beli kacang, begitu mudah. Begitu juga akses internet semakin cepat, jaringannya semakin cepat, semakin luas. Paket untuk mengakses internet juga murah. Semakin dipermudah ya? Iya, dipermudah, murah. Murah juga. Ya. Jaringan itu didukung oleh berbagai provider untuk masuk ke pelosok-pelosok. Ya. Memberikan kemudahan ya. Saya pernah mengadakan seminar di salah satu daerah di Bola Amongondo Selatan. Di tahun 2014 itu kami komisi daerah ada 3 orang pergi. Kami akan bicarakan mengenai salah satu materi yang akan saya bicarakan adalah bagaimana tentang teknologi. Tapi ternyata mereka di sana di tahun itu belum ada jaringan handphone. Belum di Bolsel ya? Di Bolsel, ada di satu area, satu wilayah ya. Dan waktu itu yang hadir banyak. Dan itu pun walaupun mereka belum ada jaringan internet, hanya ada beberapa orang yang punya handphone, karena handphone itu hanya dipakai oleh orang tua. Tapi ternyata anak-anak remaja juga itu banyak yang jatuh dalam dosa, bukan mengenai teknologi video foto porno ya, yang diakses di internet, tetapi di media-media cetak ada beredar. Kami dapati juga. Dan bukan hanya itu, kalau di tempat lain banyak jatuh dengan narkoba, nafsa ya, kalau di sana mereka juga menggunakan lem. Nah, ini salah satu hal yang ehabon. Nah, itu contoh-contoh. Tetapi ketika 3 tahun kemudian saya diundang kembali untuk melayani di area itu, sudah ada handphone, sudah ada smartphone. Nah, itulah salah yang saya bilang perbedaan perkembangannya. Nah, jadi ditambah dengan bagaimana perbedaannya orang tua mendidik. Orang tua dulu begitu konsen untuk menghadapi pergaulan anak-anak muda, baik itu mendoakan anak-anak mereka, bergumul dalam doa untuk anak-anak mereka, mendidik dengan keras, dengan tegas. Tetapi zaman sekarang banyak orang tua begitu
mempermudah diri untuk mengawasi anak-anak sehingga pengawasan mereka tidak ketat dalam penggunaan smartphone. Akhirnya dari kecil anak-anak itu sudah dibiasakan untuk tidak cengeng, untuk tidak rewel, tidak menangis, diberikan handphone saja. Tidak diawasi apa yang mereka akan, konten apa yang mereka akses. Nah, kira-kira itu sebagian kecil yang saya bisa sampaikan bagaimana perbedaan dalam perkembangannya. Memang kita juga harus akui dalam perkembangannya banyak juga anak-anak remaja gereja yang memiliki prestasi. Mengapa? Ketika mereka mengakses internet, ketika mereka ada fasilitas handphone, fasilitas laptop, mereka bisa belajar dengan baik. Fasilitas internet, mereka bisa belajar dengan lebih baik, di mana pelajaran yang dulu bisa sulit mereka dapati, ya, yang sulit mereka dapati, tetapi ketika mereka bisa mengakses internet, mereka begitu mudah mencari informasi-informasi untuk menambah kapasitas, menambah kemampuan mereka, menambah pengetahuan, ilmu pengetahuan mereka. Nah, apalagi ketika tahun 2020 mulai ada COVID-19, dinyatakan pandemi, maka harus belajar dari rumah, kerja dari rumah. Semua rata-rata anak-anak remaja diberikan fasilitas handphone. Yang dulu harus ketat diawasi, yang dulu di sekolah-sekolah itu harus dilarang, tapi di zaman pandemi ketika harus belajar daring maka diwajibkan. Nah, ini juga hal yang penting, di mana perkembangan anak-anak remaja ini terdampak dari teknologi. Tentu banyak yang positif, banyak juga yang berprestasi. Ya, betul. Kira-kira itu jadi perbedaannya. Dari penjelasan pastor, dari perbedaan mengenai situasi kondisi anak-anak remaja tahun 90-an dan tahun 2000-an ini ya, yang kita coba lihat sekarang ini. Jadi ternyata pendidikan orang tua juga menjadi latar belakang ketika mereka bisa menempatkan hidup mereka atau mereka bisa berperilaku ternyata. Betul, sangat. Dari penjelasan yang saya tangkap dari Pastor Stephen. Jadi ternyata ya, sebagaimana anak-anak remaja ini berperilaku ternyata itu juga sangat tergantung dari bagaimana orang tua memperlakukan anak mereka ya. Iya, betul. Pendidikan mereka di rumah, tentang bagaimana mengarahkan anak-anak muda seperti apa. Tapi juga memang kita tampak juga kita tidak bisa juga pungkiri bahwa ternyata ketika mereka juga di luar rumah, mereka sudah bertemu dengan teman-teman. Nah, itu namanya kan pergaulan. Iya. Nah, jadi dari orang tua mendidik bagaimana remaja tahun 90-an juga dan di tahun ini ternyata juga latar belakangnya juga salah satu yang membuat mereka jadi seperti apa, ternyata juga mereka bisa free sex itu juga karena ada fasilitas. Iya. Ya, karena ketika mereka ingin menemukan sesuatu otomatis mereka harus ada fasilitas. Sedangkan tahun-tahun 90-an itu kan kita tahu bersama-sama bahwa internet itu masih sangat terbatas. Mulai dari smartphone maupun jaringannya, internet itu kan masih sangat terbatas. Hanya ada di kota-kota besar, mungkin di desa memang sangat-sangat terbatas. Jadi, nah ya, itulah beberapa dua poin yang saya tangkap, latar-latar belakang yang mengakibatkan sehingga remaja tahun 90-an dan remaja tahun 2020 ini. Dan ternyata kenakalan bahkan hal-hal yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak beda-beda jauh juga ternyata. Iya. Kan yang itu aja tergantung apa yang menjadi latar belakang mereka jadi medianya. Iya. Sehingga mereka ada di satu sikon di mana mereka bisa free sex, mereka bisa berlaku jatuh dengan narkoba, jatuh dengan banyak-banyak kenakalan-kenakalan yang terjadi. Nah, Pastor Stephen,
itulah perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sekarang begini, kenapa remaja-remaja khususnya gereja, walaupun mereka sebagai seorang remaja dalam melayani, tetapi ada beberapa kesempatan yang kami temukan juga dalam pelayanan, itu banyak hal juga ternyata, walaupun mereka melayani tapi mereka masih ada sebuah kehidupan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, bagaimana kira-kira dan hal-hal apa yang mengakibatkan mereka menjadi, walaupun mereka melayani tetapi mereka masih suka dengan hal-hal yang katakanlah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, baik Tuhan juga bagi orang tua, juga bagi yang lain. Kira-kira apakah ditinjau lihat dari sisi anak-anak muda ini mungkin belum sepenuhnya hidup untuk Tuhan, atau bagaimana Pastor Stephen? Kira-kira ada poin-poin yang bisa Pastor Stephen bisa sampaikan? Ya, betul. Memang dalam pengamatan saya, seperti apa yang saya katakan dalam skripsi saya, yang saya teliti juga banyak diantaranya itu, dalam penelitian saya itu banyak yang di dunia pelayanan. Dan dalam pengamatan saya di perkembangan sampai saat ini, itu tetap masih banyak yang seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan banyak bicara mengapa, untuk supaya tidak mencari kesalahan, itu tidak menyalahkan keadaan situasi. Sebab seperti yang saya sudah katakan tadi, itu semua ada peranan pentingnya. Yang pertama dalam keluarga, karena itu lingkup terkecil, di sana mereka yang harus benar-benar hari-hari itu ada ya. Iya, betul. Yang kedua, di sekolah guru berperan penting juga. Guru berapa persen itu peranan dari guru untuk mendidik mereka. Dan yang ketiga, yang sangat penting sebenarnya, peranan gereja. Saya harus akui itu peranan gereja. Peranan gereja, karena ini dibatasi yang melayani, gitu ya. Banyak yang seperti Pastor bilang tadi, banyak melayani tapi mereka kok sepertinya masih hidup di dalam dosa, begitulah. Iya. Ya, kira-kira. Nah, itu sekali lagi tadi mengenai ruang lingkup keluarga, untuk membuat batasan-batasan bagaimana mereka dapat hidup dalam dunia pelayanan dan tetap bersosialisasi di luar gereja. Di luar gereja. Nah, selanjutnya peranan dari pimpinan gereja. Saya tidak bicara lebih spesifik kepada pimpinan pemuda remaja misalnya, atau pimpinan pemuda pelayan altar, tetapi pimpinan gereja ini sudah melingkupi pimpinan pelayan altar ataupun pimpinan pemuda remaja. Bagaimana peranan ya pimpinan gereja juga ini, pelayan-pelayan di dalam membimbing anak-anak muda itu tersebut, begitu. Jadi ini tiga hal tetap berperan penting, karena jangan lupa orang-orang muda, anak-anak itu selalu melihat orang tua, melihat panutan mereka. Itu sangat penting. Nah, sehingga saya hanya akan bukan sekali lagi apa penyebabnya ya, tetapi kita bicara tentang kira-kira strategi apa. Nah, butuh strategi agar supaya membatasi anak-anak muda ini untuk jatuh di dalam dosa. Walaupun mereka di tengah-tengah dunia pelayanan. Itu seperti, karena kalau kita mau cari penyebabnya apa, tentu paling inti penyebabnya adalah kuasa kegelapan yang mau menjatuhkan anak-anak muda. Itu paling penting ya. Sehingga kuasa kegelapan ini dibalik itu akan menggunakan segala
akses hubungan orang tua dengan anak, hubungan guru dengan murid, hubungan pelayan dengan para anak-anak muda itu. Nah, demikian juga teknologi itu sendiri, sistem dunia itu dikatakan sistem dunia. Nah, sistem dunia ini sangat mendukung untuk orang jatuh di dalam dosa. Itu sistem dunia ini, teknologi sangat mendukung orang untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus punya strategi-strategi untuk supaya jangan sampai fasilitas-fasilitas ini terus digunakan. Nah, itu sebabnya tentu paling penting bagi kita orang tua memperkuat iman percaya kita, memperkuat iman kita. Itu orang tua memperkuat iman yang pertama. Yang kedua, bagi orang tua untuk supaya kita harus upgrade diri, upgrade pengetahuan. Kita harus fokus concern pada pekerjaan kita sebagai orang tua, tapi jangan abaikan kebutuhan anak-anak dalam pengawasan dan didikan kita sendiri. Itu ya, jadi seringkali kan kalau kita tidak upgrade diri kita untuk menghadapi anak-anak muda, seperti kita tidak tahu. Yang penting orang tua sudah berikan kebutuhan makan minum mereka, tapi bagaimana kebutuhan kebersamaan dengan mereka? Bagaimana perhatian dengan anak-anak itu? Bagaimana, atau ada orang tua yang begitu dia berkata dia tegas kepada anak-anak, tetapi bukan ketegasan yang dia berikan, kekerasan yang dia lakukan. Nah, ini harus upgrade diri, Itu berbahagialah yang memang orang tua zaman sekarang yang mungkin orang tua mereka sudah memberikan pendidikan yang mumpuni, ya, yang sudah ada dasar-dasar karakter yang baik yang ditanamkan oleh orang tua atau opa-oma dari remaja-remaja sekarang, kira-kira seperti itu ya. Berbagai, karena dia minimal sudah ada basic untuk bagaimana cara. Demikian juga yang mungkin memiliki pendidikan tinggi, sehingga dalam pendidikan itu mereka, orang-orang tua ini sudah bisa belajar, oh begini menghadapi anak-anak, ya begini psikologi menghadapi anak-anak, kira-kira itu. Tetapi yang belum, yang tidak, yang merasa oh yang penting so dapat anak, yang penting so ada anak, yang penting so kasih sekolah, yang penting biaya mereka, harus mengupgrade diri. Seharusnya kehidupan kerohanian dalam orang tua itu akan mengupgrade diri untuk bagaimana cara, minimal cara mendidik, mengasuh anak-anak mereka. Itu untuk di pihak orang tua. Selanjutnya para pendidik itu guru-guru. Nah, ini guru-guru harus selalu, kalau dia guru di sekolah SMP, SMU, karena batasan remaja itu menurut WHO kan sampai umur 19 ya, sampai 19 sampai 20 justru kalau WHO ya. Nah, jadi guru-guru SMP, SMA ini harus bijak menghadapi anak-anak. Bukan hanya sekedar mendidik mereka untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi harus mengajarkan mereka karakter. Tidak semua sekolah mengajarkan karakter yang baik. Kayak gitu. Bahkan banyak kali saya melihat, memperhatikan banyak guru-guru dia mendidik anak-anak dengan pelajaran dengan keras, tapi karakternya tidak baik. Maaf ya, bukan. Tetapi ini fakta, seringkali begitu mudah guru-guru, contoh, saya beri contoh, guru-guru SMP memerintahkan anak-anak muridnya pibli akang rokok. Nah ini contoh, ini salah satu contoh yang tidak baik. Iya betul. Pibli akang rokok, gitu. Nah ini sebenarnya karakter yang sangat buruk. Tapi kalau kita lihat di sekolah pada umumnya begitu mudah. Iya. Menurut saya jangankan menunjukkan merokok di depan murid-murid, jangankan menyuruh murid-murid beli rokok, merokok saja di depan murid ya, tidak boleh. Begitu. Ini salah satu contoh. Begitu juga
yang pernah saya dapati, ada guru yang memaki terhadap, ada kata makian terhadap anak-anak. Nah, ini kira-kira bisa membuat citra buruk. Artinya, yang saya mau katakan, solusinya bagaimana pendidik itu, harus menyadari bahwa ketika kita dipercayakan mendidik atau menjadi guru, bahwa kita itu berarti dipercayakan Tuhan untuk dapat membimbing anak-anak ini. Bukan hanya tahu 1 tambah 1 2, bukan hanya tahu belajar ilmu pengetahuan, tidak, tetapi minimal dari guru ini, walaupun dia mungkin misalnya dia guru matematika, guru fisika, tapi dia harus memberikan contoh yang baik melalui kehidupannya, teladan yang baik melalui kehidupannya, begitu ya. Jadi demikian juga tentu ada peranan pemerintah di dalamnya, gitu kan. Pemerintah, kehidupan sosial, anak-anak melihat kehidupan sosial, gitu. Jadi kalau anak-anak melihat guru-guru merokok, orang tua begitu muda merokok, pemerintah merokok misalnya, baik begitu juga dengan minuman keras, itu akan membuat mereka tidak respect, tidak hormat kepada guru-guru, karena mereka tahu ini kan hal yang tidak baik. Mereka lihat guru-guru atau pemerintah ada yang minum minuman keras di hadapan mereka, mereka tahu itu dilarang, itu akan membuat mereka tidak respect, tidak hormat kepada pemimpin. Nah, gitu. Jadi itu kira-kira hal-hal yang perlu bagi kita untuk menjadi solusi, supaya mari para guru-guru, pemerintah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak muda kita. Ya, memang ya tentu guru-guru, pemerintah juga misalnya itu ada punya kebebasan untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi jangan lupa, jadilah contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik. Yang selanjutnya pimpinan gereja. Pimpinan gereja harus salah satu strateginya adalah bagaimana harus berinovasi dalam pelayanan, memberikan aktivitas-aktivitas pendidikan karakter buat anak-anak. Ya. Tentu saya menyadari juga dalam pelayanan kami itu belum ada kata sempurna, kami juga terus belajar, mengupgrade diri untuk bisa terlibat dalam pelayanan anak-anak remaja, untuk membuat inovasi-inovasi, memberikan kegiatan-kegiatan bagi anak-anak muda remaja. Baik, salah satu dari apa yang penelitian saya yang saya temukan adalah mengapa mereka banyak yang jatuh itu dalam dosa, karena dalam kuesioner-kuesioner yang saya berikan, bahwa mereka ternyata banyak yang rajin beribadah tapi kurang pemahaman terhadap firman Tuhan. Itu. Betul itu. Banyak yang rajin melayani tetapi kurang mengerti firman Tuhan. Itu tentu kami secara jujur harus mengakui hal itu. Tapi bukan berarti tidak bisa kita. Itu tadi lagi bagaimana kita harus mengupgrade diri untuk selanjutnya aktivitas mereka. Aktivitas pelayanan, aktivitas itu sangat penting. Kurangnya aktivitas bagi anak-anak pemuda remaja itu akan menyebabkan mereka akan lebih banyak aktivitas. Maksud saya aktivitas kerohanian ya. Kurangnya aktivitas kerohanian di dalam sebuah gereja akan mengakibatkan anak-anak muda ini akan lebih cenderung pergi ke aktivitas-aktivitas yang bukan rohani, yang bisa membuat mereka jatuh dalam dosa, walaupun mereka notabene mungkin dianggap pelayan. Begitu. Nah, aktivitas pelayanan ini juga jangan lupa bukan sekedar aktivitas, tapi ini harus aktivitas yang kreatif. Nah, gitu. Karena saya temukan banyak juga aktivitas pelayanan belum tentu membuat mereka dapat menghindari dosa, tetapi itu bisa menjadi, kalau hanya sekedar aktivitas akan membuat mereka jadi monoton. Monoton itu akan menjadi biasa. Kalau hanya misalnya ibadah pemuda remaja hanya sama seperti ibadah-ibadah lainnya, ya itu menjadi sebuah ibadah yang monoton. Bagaimana caranya mereka harus ada kreatif dalam ibadah-ibadah mereka.
Nah, ini juga kami tentu sedang belajar untuk berusaha untuk melakukan aktivitas yang kreatif sehingga perhatian dari anak-anak ini untuk melakukan hal-hal di luar dunia pelayanan yang bisa mengakibatkan dosa, karena kita semua tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, bukan? Sehingga akan mengalihkan perhatian mereka untuk lebih aktif di tengah-tengah aktivitas pelayanan yang menyenangkan, yang menggairahkan. Itu yang saya maksud, yang menyenangkan, yang menggairahkan, sehingga mereka akan fokus di sana, dan di tengah-tengah kegiatan yang menyenangkan, menggairahkan itu yang membentuk mereka atau mendidik mereka, mengajarkan mereka prinsip-prinsip firman Tuhan. Kira-kira 3 peranan penting ini dari keluarga, pendidikan, dan pelayanan. Dunia pelayanan, pimpinan gereja harus peka terhadap hal ini. Ya, karena apa? Karena teknologi kita tidak bisa bendung. Perjalanan semakin cepat maju itu kita tidak bisa bendung, tidak bisa kita hindari. Justru kita harus jalani, justru kita masuk di dalamnya untuk mengambil alih itu, digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Itu teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi. Nah, tentu kita, itu sebabnya saya katakan tadi, harus mengupgrade diri. Ya, segala fasilitas harus, pimpinan gereja harus mengerti. Minimal jika ada misalnya pimpinan yang tidak memahami teknologi, minimal dia punya anak-anak, punya pemuda-pemuda, punya orang tua yang memiliki kemampuan teknologi, mempercayakan mereka untuk memberikan penjelasan bagaimana memanfaatkan teknologi. Atau kalau di tengah-tengah gereja lokal itu tidak ada orang, ya undang orang lain untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana peranan teknologi. Sama seperti untuk melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan yang kreatif, ya. Itu juga pimpinan-pimpinan gereja tentu harus membuka diri untuk mengajak orang lain, memberikan input-input yang baik, seperti Pastor John ini, ya, memiliki input-input yang baik bagaimana ada di dunia pelayanan, di dunia pelayan altar, bagaimana pemimpin pujian, bagaimana pemain-pemain musik. Nah, hal seperti itu harus untuk mengupgrade diri supaya membawa anak-anak remaja khususnya ini, aktivitas pelayanan mereka bukan sekedar pelayanan, tapi akan menjadikan mereka betul-betul mencintai Tuhan. Sehingga mereka bukan sekedar, kalau dalam dunia pelayanan itu bukan sekedar main musik, bukan sekedar menyanyi singers, bukan sekedar bermain rebana, bermain tamborin, tapi benar-benar apa yang mereka lakukan, mereka alihkan itu semua karena melayani Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Kira-kira itu hal-hal penting, ya, Pastor John. Jadi dari beberapa poin-poin yang telah disampaikan dan saya tangkap, ya, jadi pada intinya keteladanan ini akan menjadi sebuah hal dasar di mana mereka akan berbuat sesuatu, apakah itu berbuat benar atau tidak, ternyata ya, betul. Ternyata ini keteladanan mulai dari orang tua, mulai dari guru waktu mereka masih di sekolah, sampai ke pemimpin gereja lokal maupun secara daerah maupun nasional tentunya, kalau bicara tentang pemimpin gereja. Jadi bicara tentang kenapa sampai remaja-remaja ini mereka melayani tapi mereka masih hidup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ternyata keteladanan ini, jadi ini bicara tentang pendidikan. Didikan ini yang sangat penting, mengarahkan mereka ternyata, ya, Pastor, ya. Jadi oke, guys, tetap kita masih akan lanjut 1 jam, masih ada sekitar 20 menit lagi, guys, ya. Dan perlu diketahui, guys, kami dalam perjalanan mulai dari Tondano sampai ke Manado, kami di dalam mobil, kami 1 jam mengenal Pastor Stephen untuk sedikit bicara-bicara tentang remaja zaman sekarang, juga remaja gereja, remaja yang bersinar. Oke, Pastor Stephen, jadi poin yang kedua ini, peranan baik orang tua, guru, pimpinan gereja,
baik gereja lokal maupun pimpinan baik daerah maupun yang lebih tinggi lagi nasional. Tentunya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri rupanya ini, bagaimana harus memberikan sebuah teladan, karena pengalaman saya ternyata seperti itu. Ada banyak juga remaja-remaja yang ketika mereka ada di sebuah zona seperti itu, karena ternyata mereka tidak mendapatkan keteladanan, sehingga walaupun mereka melayani, tapi kedalaman tentang firman Tuhan itu mungkin hanya sebatas tentang pengetahuan. Tapi ketika mereka mencari sebuah keteladanan tidak ditemukan ya. Ada hal-hal yang ternyata membatasi mereka untuk mereka bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Oke. Yang pertanyaan ketiga ini, bagaimana kira-kira kiat-kiat atau hal-hal yang terobosan apa kira-kira yang perlu untuk dilakukan sebagai seorang pimpinan baik di gereja lokal maupun di daerah maupun di pusat, dalam hal ini sebagai pimpinan remaja? Bagaimana Pastor Stephen, terobosan-terobosan apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan remaja untuk bisa mengarahkan para remaja-remaja gereja ini untuk mereka lebih luar biasa lagi, baik dalam mereka melayani Tuhan juga terlebih mereka dengan Tuhan? Kira-kira hal-hal apa, terobosan-terobosan apa yang perlu untuk dilakukan oleh pimpinan-pimpinan dalam hal ini, baik komisi daerah maupun di gereja lokal maupun di pusat, pimpinan pusat remaja? Kira-kira hal-hal apa yang perlu untuk ditindaklanjuti sehingga ada hal-hal yang menjadi sebuah pegangan remaja ini untuk mereka lebih excited, lebih fire lagi, lebih berapi-api, lebih luar biasa lagi mereka melayani Tuhan. Kira-kira terobosan-terobosan apa? Kan pastor itu kan bergerak juga di bidang IT. Jadi kira-kira hal-hal apa kira-kira pastor yang perlu untuk dilakukan? Ya, baik, sebelum kita akan lanjut, ini kita akan ke apa namanya? Ke hari ulang tahun ya. Iya, Pastor Sep di Pastor kolam Sep sayang. Ini tunggu saya lihat dia, Pak. Kita masuk Warembungan dulu. Warembungan ya. Ya, saya coba menjawab apa yang disampaikan, kiat-kiat apa ya yang terobosan yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan tentu mengacu dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, beberapa masalah yang timbul itu tadi, untuk mengupgrade diri ini. Nah, maka menurut saya tentu kita mulai dari pusat misalnya ya. Dari pusat. Tentu kalau menjadi pimpinan di pusat itu kan skopnya terlalu besar, ya kan? Skopnya terlalu besar, sehingga harus lebih lebih fokus kepada program-program untuk memajukan pelayanan secara besar ya, secara maksud kalau kita bicara skopnya lebih besar, artinya ini untuk kapasitas untuk pusat namanya. Kalau pusat berarti dia akan setiap programnya itu akan sampai ke bawah gitu ya. Nah, maka harus melihat apa yang harus bagaimana. Nah, ini cepat dia. Ya harus melihat, harus dipetakan misalnya mengenai teknologi gitu, mengenai teknologi, sehingga pemimpin-pemimpin di pusat itu harus memanfaatkan teknologi ini
untuk aktivitas pelayanan anak-anak remaja yang ada di daerah. Iya. Saya kasih contoh, kalau saat-saat ini lagi booming dengan TikTok. Oh, ya media sosial. maksudnya? media sosial, Ah. media sosial. Contoh, saya kasih contoh media sosial. Maka pusat itu minimal harus membuat event-event, karena ini kan akan mengalihkan perhatian anak remaja nih. Iya. Membuat event-event di mana anak-anak remaja yang di daerah itu dibuat tantangan untuk supaya memiliki kreativitas. Oke Mas, sebentar kita tanya. Oh, bisa lewat. Nanti kita tanya di depan. Begini. Terus, ya. Gitu. Ini kan untuk mengalihkan perhatian mereka. Sponsor? Jadi event-event yang berskala nasional. Iya. Berarti kita harus up to date dengan zaman ya. Iya, Ketika kan ini sekali lagi bicara tentang program iya, pusat. iya. Ya, program pusat berskala nasional. Nasional. Karena melalui event-event inilah di daerah juga akan membuat event serupa untuk supaya membuat kegiatan-kegiatan mengalihkan perhatian. Bukan sekedar contoh, kalau medsos bukan, misalnya TikTok, bukan sekedar mereka nonton TikTok, Iya, tapi melihat konten orang, tetapi mereka membuat konten. konten betul. Nah, itu salah satunya, karena ya sudah jelas kan konten-konten yang tentu berbau pornografi juga banyak, sehingga Iya. harus dialihkan gitu. Coba lagi. Untuk supaya ada hal-hal seperti ini, tentu kapasitas yang ada di bagaimana nanti membuat event seperti itu, kalau tidak mengerti, tidak memahami, kira-kira seperti itu. Jadi itu salah satu Terobosan ya. terobosan. Terobosan. Harus orang yang expert di bidang itu, di bidang misalnya di bidang medsos yang Perlu juga dilibatkan. dilibatkan. Karena saya yakin, saya percaya kalau di organisasi GPDI khususnya pasti banyaklah orang-orang yang expert Yang expert di bidang di bidang menangani sosial media, sosial media. Betul. Bagaimana menilai konten-konten seperti Iya. itu. Oke. Itu baru salah satu ya. Salah satu ya. Terobosan Itu yang perlu dilakukan ya. yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana pusat itu dapat intinya dapat memahami, mengerti kebutuhan remaja dari ya. Remaja zaman sekarang. Ya. Oke guys, Lanjut lagi. ya lanjut lagi karena tadi sempat terpotong. Saya sudah ganti ke meja dan ternyata acaranya baru mau mulai guys. Jadi kami harus sedikit dulu ke Manado, nanti balik lagi. Kita lanjut. Tadi sampai di mana Pastor Stephen? Ya, Jadi terobosan-terobosannya itu ya. Iya. Bagaimana? Jadi itu membuat event. Event. Nah, selanjutnya itu bagaimana misalnya kalau di pimpinan pusat atau ada di GPD Komisi Pusat itu membuat website khusus. Iya. Website khusus Remaja mengenai- pusat ya? Ya, remaja pusat. Sehingga dengan website ini dapat diakses di website khusus ini akan remaja-remaja bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan rohani mereka, Iya. yang dimana semua informasi-informasi kegiatan ataupun konten-konten rohani dari pimpinan pusat GPDI atau lebih khusus kepada Komisi Pusat Remaja dan bahkan para pendidik remaja itu dapat memasukkan konten-konten mereka untuk diakses oleh remaja GPDI. Iya, betul. Jadi ini seperti memiliki namanya website kan tentu bisa terbuka, bisa open, bisa diakses. Bukan, tentu bisa juga membuat halaman IG dan sebagainya seperti itu. Iya. Ya, kira-kira sehingga
informasi-informasi yang didapatkan oleh remaja, kalau kita batasi dengan remaja-remaja GPD itu tentu mereka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang alkitabiah, yang benar-benar sesuai dengan doktrin alkitabiah. Nah, kita kira-kira begitu. Website khusus itu. Nah, dan website khusus ini harus dikelola dengan baik. Sekali lagi, sama seperti ketika membuat event perlombaan itu, orang-orang yang expert, maka harus orang-orang yang expert mengelola website ini. Gitu, mereka harus orang-orang expert untuk mengelola website di bidangnya. Mereka ada yang mengelola website itu, ada juga yang memasukkan konten-konten. Ada juga tentu yang akan meneliti atau melihat konten-konten yang betul-betul sesuai dengan yang doktrin alkitabiah atau tidak, begitu ya. Supaya tidak ada konten-konten yang dimasukkan tapi menyusup ya. Yang tidak kira-kira seperti itu, yang terlebih juga merusak ya. Terlihat mengedukasi, benar dia mengedukasi, tetapi prinsip firman Tuhannya. Karena kita jangan lupakan bahwa banyak juga saat ini konten-konten yang bisa dinamakan konten-konten yang bagaimana mereka hanya belajar, tidak belajar formal, dan kehidupan rohani mereka itu tidak terlihat, hanya mengcopy paste dari konten-konten orang yang belum tentu sesuai dengan doktrin Alkitab, itu yang dicomot-comot. Itu harus hati-hati. Begitu. Jadi ada yang mensortir, ada yang mensortir, dan ini semua di bawah komisi remaja, komisi pusat remaja. Itu kalau untuk di remaja, komisi pusat remaja di pusat. Nah, untuk di daerah karena skopnya per provinsi itu tentu akan melakukan lebih banyak event karena aksesnya begitu lebih dekat, istilahnya lebih memiliki banyak massa. Nah, sehingga event-event di lokal daerah itu harus lebih masif, dan event-event ini juga memang event-event yang betul-betul harus mengena sasaran kepada remaja-remaja, harus kepada remaja-remaja. Terlebih di saat ini, maka bagaimana mengedukasi anak-anak remaja itu untuk dapat memilih konten, membuat konten, hal-hal seperti itulah. Untuk mengarahkan mereka untuk pengetahuan firman Allah dan memanfaatkan semua media. Itu untuk di daerah, sehingga mirip dengan di pusat itu harus orang-orang yang expert, di daerah juga begitu, harus orang-orang expert di bidangnya, sehingga karena saya bilang tadi lebih masif, karena di daerah itu tentu harus juga melihat bidang-bidang untuk menangani bidang pendidikan, untuk di bidang misalnya mengenai konten ataupun kita olahraga juga itu sangat penting dan sangat diminati oleh anak-anak remaja. Begitu. Demikian juga bukan hanya pendidikan Alkitab, bukan hanya pendidikan Alkitab, tapi tentu di bidang juga pendidikan sekuler itu penting juga. Orang-orang komisi daerah misalnya, pemimpin remaja di daerah yang memiliki kemampuan untuk ada di dunia pendidikan sekuler, agar supaya anak-anak remaja itu melihat ternyata sebagai
pimpinan gereja itu bukan hanya melulu bicara tentang hal-hal yang rohani, yang Yang sekuler rohani, ya. juga dikuasai. Betul. Gitu. Selanjutnya tentu sudah barang tentu juga harus ada link untuk ke remaja pusat, sehingga websitenya ini tidak harus website sendiri-sendiri. Gitu, dia harus link. Jika website sendiri-sendiri, nanti itu berarti tidak link kan, tidak Segaris, ya. tidak satu garis. Itu akan nanti Koordinasinya itu Ya. akan terhalang ya. Kurang apa ya? ya karena kurang- nanti akan oh ya ini yang maju sudahlah, sana yang pusat ya pusat lah, yang Iya. daerah lah, Daerah. tidak harus kalau Sejalan, bicara ya. website remaja pusat itu setiap remaja daerah harus link di situ juga, sehingga setiap event, kegiatan, activity yang ada di daerah itu bisa masuk di website pusat. Begitu, itu kira-kira maksud saya. Walaupun memang kita mengerti kalau jika di GPDI itu kan komisi pusat dilantik oleh MP, di bawah MP komisi daerah itu dilantik oleh MD dan itu Kabupaten. demikian. Tetapi untuk website ini Harus satu, nama ya? iya harus satu. Kalau itu ada di wadah komisi remaja itu lebih baik satu. Itu menurut saya lebih baik supaya karena kan ada banyak komisi-komisi daerah. Itu sehingga dari satu dengan yang lain akan lebih banyak konten, akan lebih baik bagi anak-anak remaja untuk mengakses, sehingga satu dengan yang lain akan saling mempelajari untuk mengembangkan diri dalam membuat konten-konten rohani. Demikian juga ada divisi olahraga misalnya, karena anak-anak remaja butuh sekali lagi butuh aktivitas, butuh kegiatan gitu. Karena anak-anak remaja selalu seperti pelajaran psikologi remaja bahwa mereka selalu ingin berkumpul, Yang baru, ya? berkumpul ya, selalu ingin yang baru, tetapi sifatnya selalu ingin berkumpul, beramai-ramai, ya? beramai-ramai, Iya. beramai. Karena memang Rame-rame. ya, ketika tidak beramai-ramai lebih mudah untuk jatuh di dalam dosa. Betul. Gitu. Nah, walaupun saat ini kan di masa pandemi kita diwajibkan jaga jarak, tetapi jika beramai-ramai ini juga tidak harus di satu tempat, kan semua sudah punya smartphone untuk supaya bisa Zoom meeting dan sebagainya. Itu masih bisa aktivitas beramai-ramai gitu. Nah, selanjutnya kalau dari komisi daerah itu maka langsung ke gereja-gereja lokal. Memang mengapa saya langsung ke gereja-gereja lokal, karena untuk kalau jika di GPD kan ada yang namanya komisi wilayah, itu dilantik oleh majelis wilayah, tapi saya kan lebih fokus kepada gereja lokal, karena aktivitas gereja lokal itu yang akan mempengaruhi komisi wilayah. Nah, sehingga seperti tadi, terobosan-terobosan apa yang harus kita lakukan untuk remaja yang ada di gereja lokal, yaitu salah satunya bagaimana pimpinan gereja itu melibatkan anak-anak remaja ini secara khusus dalam pelayanan. Nah, untuk itu maka haruslah ada inovasi bentuk pelayanan. Ada anak-anak muda yang expert di bidang media sosial, di sosmed, di sosial media. Bagaimana caranya pimpinan gereja dapat memfasilitasi mereka untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Nah, ini memang sepertinya hal yang
sulit, atau bahkan ada yang merasa ini sepertinya hal yang tabu, tetapi begitulah. Seperti yang saya katakan tadi, remaja perlu inovasi. Iya. Pimpinan yang harus berinovasi untuk membuat kegiatan-kegiatan rohani sehingga mereka ada aktivitas pelayanan. Di aktivitas pelayanan itulah ketika mereka dilibatkan, itulah tepatnya untuk kita dapat mendidik mereka, menginput mereka dengan pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan mereka pelajaran-pelajaran firman Tuhan, untuk mengarahkan mereka untuk membuat konten-konten. Iya. Nah, dari konten-konten itulah kita karena kita ingat di pusat itu ada event-event untuk lomba-lomba dan sebagainya, sehingga dan ada website komisi pusat. Disitulah mereka akan mengapresiasikan diri. Iya. Jadi pelajaran-pelajaran firman Allah yang basic itu harus mereka dapatkan dari sidang-sidang lokal. Wow. Itu. Jadi bagaimana gembala-gembala itu harus berinovasi, mengupgrade diri untuk dapat melayani anak-anak remaja ini, mengajarkan mereka prinsip-prinsip atau pelajaran-pelajaran dengan dasar firman Tuhan, tetapi dengan gaya dan bahasa mereka. Ini yang paling penting, yang memang sulit. Saya pun jujur harus terus belajar mengembangkan diri, dan itu yang saya bilang tadi, jika kita melihat ada orang yang memiliki kemampuan, ya berarti kita libatkan mereka. Libatkan mereka. Jangan takut disaingi, jangan sampai merasa diri tersaingi. Itu berbahaya di tengah-tengah pelayanan. Justru kita harus membuka diri untuk jika ada orang-orang memiliki kemampuan mengajar anak-anak remaja kita dengan metode yang mungkin berbeda, tetapi metode itu akan membuat anak-anak remaja ini mengerti belajar firman Tuhan, mengerti dalam pembelajaran firman Tuhan. Mengapa tidak? Gitu ya. Karena seringkali kan metode dan bahasa kita itu berbeda dengan apa metode dan bahasa yang mereka gunakan di saat-saat ini. Jadi kira-kira itu inovasi-inovasi yang saya dapat, terobosan-terobosan yang saya dapat berikan, karena prinsipnya yang kita akan lakukan toh tetap intinya sama, yaitu semua yang kita mau lakukan untuk mengajarkan mereka belajar firman Tuhan. Firman Tuhan dengan cara dan metode yang berbeda. Di dunia olahraga juga kita bisa masuk, gitu. Di dunia olahraga kita bisa masuk. Kita bisa bagaimana mereka kumpul sambil main futsal seperti itu ya. Tapi kita kasih prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, bagaimana juga misalnya sekarang ini mereka ngumpul untuk main game online, bagaimana kita punya strategi untuk membuat mereka tidak terlalu fokus dan membuang waktu banyak. Dengan itu harus juga diimbangi dengan pelajaran firman Tuhan. Gitu. Ya, itu kira-kira Pastor John. Dan masih banyak lagi pasti karena waktu ya. Waktu dan mungkin jarak sudah mau tiba. Sudah mau sampai. Guys, begitu juga musik guys. Begitu juga dengan Pastor John ini yang secara tiba-tiba memberikan saya kesempatan untuk berbagi ya secara tiba-tiba. Berbagi. Karena kondisi remaja sekarang ini kan kita melihat bahwa remaja sekarang sangat berbeda dengan remaja-remaja yang tahun-tahun sebelumnya, karena dengan begitu mudah mereka bisa dapatkan informasi, segala sesuatu yang mereka cari itu dengan mudah didapat. Jadi guys, kita sudah sampai di kota Manado
dalam perjalanan dari Kota Tondano bersama dengan Pastor Stephen. Itulah tadi 3 pertanyaan, tapi bisa dijawab dengan begitu luar biasa. Ada hal-hal yang tentunya menjadi sebuah dasar-dasar bagaimana remaja itu harus bagaimana kira-kira di akhir zaman ini. Yang terakhir mengenai terobosan-terobosan, nah sesuai dengan zaman, sesuai dengan sikon yang ada sekarang ini, remaja banyak berhubungan dengan sosial media. Jadi hal seperti itulah. Jadi Komisi Pusat harus membuat sebuah website dan setidaknya coba membuat sebuah terobosan-terobosan yang dimana inilah remaja sekarang, yang konten-konten juga banyak hal yang berhubungan dengan sosial media. Oke guys, itulah tadi 1 jam kita sudah sampai di Kota Manado ini guys, tepatnya di Jalan Sea. 1 jam bersama Pak Evan, dan nanti di video-video selanjutnya juga ada banyak hal kita akan bahas tentang remaja, kegiatan remaja Shine Teens Shine. Kita akan banyak memberikan informasi, kita banyak akan memberikan sebuah edukasi, bahkan informasi yang berhubungan dengan remaja gereja Pantai Kosta di Indonesia. Oke, Pastor Stephen, terima kasih banyak buat waktunya, juga sudah memberikan banyak hal yang sangat mengedukasi, juga sangat memberikan wawasan, juga pelajaran, juga hal-hal yang baik untuk ke depan, khususnya pelayanan remaja yang ada di GPD. Oke, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, ada sesuatu yang mungkin quote mau disampaikan, singkat, padat, dan jelas. Haleluya. Media sosial itu adalah teknologi, bagian dari teknologi, dan teknologi itu adalah seperti mata pisau, dapat digunakan untuk hal yang baik, tidak baik juga ya, untuk membunuh, tetapi dapat digunakan juga untuk hal yang sangat baik. Sangat baik. Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Maka saya percaya kita hamba Tuhan, pelayan-pelayan, orang tua dapat melihat ini kesempatan untuk membawa anak-anak kita menggunakan media sosial, teknologi dengan baik. Oke, gunakanlah media sosial dengan bijak ya Pastor ya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Shine Teens. Kalau bermanfaat, berguna, mari dukung dan terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke guys, sampai ketemu di lain waktu. Haleluya.